Sah. Kembali lagi bersama DS Channel, gua Damian, dan kali ini gua sebagai hostnya ya, karena host terandal kita yang sangat cabul, dia lagi sibuk. Nah, di channel ini di video kali ini kita kedatangan tamu dari luar Jawa. Ya, perkenalkan diri. Halo, nama saya Wong. Dari mana? Dari Papua. Gua lah ke Jawa. Ke Jawa. Dekat lah situ. Dari situ tuh mana? Dari mana? Di situ tuh di mana? Kalau asli sih saya dari Kalimantan. Oh, Kalimantan. Udah. Nah, kali ini saudara Wong ini ingin memberikan pendapat dia terkait masalah yang ada di dunia maya, jagat raya sekarang ini ya. Tahu apa masalahnya? Apa sih? Itu yang soal orang itu yang yang baru bebas. Oh iya. Ya, kalau gue sih nggak terlalu ngikutin video dia ya. Cuma kemarin lihat-lihat tuh rame kan, dia baru keluar gitu. Gua kirain bakal lama gitu. lama. Nah, sebelum itu ya kita biar pada tahu nih, biar nggak penasaran, ceritain dulu perjalanannya dari Papua Nugini ke sini itu berapa jam? Wah, kalau perjalanan sih panjang banget lah ya. Panjang banget. Gitu. Pakai apa dari sana? Pakai kuda, pakai onta? Pakai Terbang. Terbang. Langsung nyampe. Ini kayaknya anak buahnya Kian Santang ya, bisa terbang ya? Pakai sih itu headband gitu nya. Nah, ini kalau di sana itu ini tuh apa namanya tuh? Headband mah dahar identitas lah. Oh, identitas. Nah, yaudah, daripada kita banyak bacot yang gak jelas dulu, kita bahas dulu aja nih orang ini. Gue sedikit geram ya. Geramnya kenapa? Ini orang nih seharusnya Neta. Oh iya. Biar pas. Nah, kita kembali ke subjeknya. Si orang ini tuh harusnya kan dihukum seberat-beratnya atas kesalahan yang dia perbuat. Ya, di video pertama kita tuh ya gue sejujurnya ya nggak begitu mengikuti pemikiran para netizen ya. Tapi kalau ditonton lagi nih gue geramnya. Lu pernah ngeliat nggak video yang dia bebas tuh? Dia update tuh? Yang netizen tuh pada nanya dia betah di dia betah nggak di dalam, terus dia bilang gue betah banget lah, betah banget. Tapi si reaksi dia tuh kayak ngegampangin gitu ya, gue udah bebas gitu ya, gue bisa ngelakuin apa aja yang gue mau lagi gitu kan, nyepelein lah ya, nyepelein. Nah, menurut lu bagaimana? Kalau menurut gue sih karena mungkin dia di dalam itu belum terlalu lama ya, jadi dia tuh nggak bisa ngerasain gimana menderitanya di dalam sana. Banyak lah teman-teman gue gitu dulu pernah masuk di sana. Ya di sana tuh katanya nggak enak bro, lebih enak di dunia luar lah. Iya, jadi kalau menurut gue sih sombong lah ya, dia arogan gitu. Nah, sesudah kejadian itu tuh sebenarnya sebelumnya sih gue nonton di channelnya itu, dia minta maaf dengan seberat-beratnya lah atas kejadian yang dia lakukan. Tapi setelah gue lihat video ini kok jadi beda gitu, persepsi gue jadi beda ya. Awalnya dia meminta maaf ya, dia merasa bersalah banget, tapi kok di waktu pas update dengan temennya yang dia dijemput masuk ke mobil itu loh, kok dia kayak nggak ada rasa bersalah sama sekali. Ya nggak tahu itu apa karena cuma bercanda ya, karena reaksi dia yang mungkin seneng gitu udah bebas kan. Tapi ya reaksinya kok beda gitu, beda dengan apa yang dia sudah jelaskan di channel YouTube dia. Nah, itu loh yang ini nih yang bikin gua geram lah gitu. Kalau menurut lo nih, Kang Wong, apa sih
hukuman yang setimpal dan yang seharusnya diperbuat oleh pihak yang berwajib tuh apa? Seharusnya ya, kalau dari mata sebagai masyarakat, gua mikirnya sih harusnya orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu, kata-katanya, sikapnya, tingkah lakunya itu dengan sesuai ya hukum yang berlaku. Kalau misalnya dia kemarin kan harusnya dijatuhin hukuman berapa tahun lah gitu ya. Berapa tahun ya? Dia belum nyampe berapa, sebulan 2 bulan lah, nggak tahu ya. Dia udah bebas gitu. Nah yang gua ininya apa? Yang gua anehnya itu kenapa sebentar gitu? Mungkin karena dari Kira-kira nih kenapa nih menurut lo nih? Kalau gue sih ada ya pemikiran gue sendiri gitu. Komen aja di bawah lah ya. Apa menurut kalian? Kenapa sih si Ferdian ini bisa keluar dengan cepat gitu? Kenapa? Nah, menurut lo gimana? Apa sih yang membuat dia bisa keluar sebegitu cepatnya gitu? Kalau menurut lo apa yang di pemikiran lo nih? Kalau dibaca dari berita-berita yang udah beredar itu kan karena korbannya tuh nyabut tuntutan ya. Cabut perkara lah ya. Iya. Tapi kalau menurut gue sih, kalaupun begitu dia harusnya bisa berubah lah ya intinya. Bukan berarti gue ngedukung dia ya, enggak lah ya gitu dengan apa yang udah dia lakuin. Intinya jadi menurut gue dia udah keluar, udah bebas cepat ya, dia pun harus bisa memperbaiki ya. Gue juga sih minimal kontennya kan, kontennya itu kalau menurut gue ya kurang lah ya, sampah gitu lah ya. Sebelum dia konten itu kan yang gue lihat itu kalau menurut gue sih kurang gitu. Bisa ngasih edukasi buat penonton lah ya gitu. Bukan berarti ini kita merasa video kita ini beredukasi, cuman ini pendapat kita gitu. Ya kalau pendapat gue pribadi sih intinya dia dengan bebas itu dia harusnya bisa jadi YouTuber yang bisa menginspirasi, bermanfaat gitu bagi seluruh rakyat gitu ya, yang nonton lah terutamanya gitu ya. Itu menurut lo. Kalau menurut pribadi gua nih ya kan, secara si Paleka ini gue lihat dia orang berada lah ya. Dari segi ya ketika dia bikin video kan dia jalan sana sini tuh ya terlihat lah gitu. Gak tahu itu dia yang berada atau teman-temannya, nggak tahu lah. Pokoknya intinya kalau menurut gue dia orang berada. Dan you know lah ya, ini hukum di negara kita ini ya tahu kan ya, piti ada uang ya semuanya bisa aman lah ya. Aman lah. Ya ini bukannya gua membahas so tahu ya, ini emang jelas lah. Sekarang modelan kita ketika kita ditilang kan masih banyak oknum ya. Ini gua bukan bilang semua yang seperti itu, tapi oknum yang mengambil kesempatan. Ketika lu pernah nggak ditilang ya karena mungkin kesalahan yang paling nggak bawa SIM atau apa gitu lah, itu emang salah, tapi adalah gitu kan negosiasi, ada kan. Nah, ya itu yang gue pikir nih ya, karena orang tuanya orang berada ya bisa aja. Ini sih gue bukannya seuzon ya, ini pemikiran gue aja, firasat gue ya, mohon maaf kalau salah. Firasat gue nih karena orang tuanya berada, dia ngasih mungkin sejumlah uang ke si korban. Dia sih perkaranya dicabut gitu. Kalau pemikiran gua ya itu kan orang punya pemikiran masing-masing gitu ya. Gue sih ngelihatnya ketika dia posting permohonan maaf itu di videonya ya banyak komentar-komentar dari netizen yang positif. Cuman di sisi itu ya kita harus juga, bukan berarti kita nggak memaafkan gitu, kita harus juga melihat gitu apa potensi yang dia berikan gitu. Ini bisa jadi motivasi untuk yang lainnya yang otaknya juga sama sengklek. Modelan ada kan di video tuh gue juga nyari ada muncul penerus Ferdian Paleka. Berarti si video yang sebelumnya itu mengajak orang menginspirasi kan. Nah ya itu mah emang kita nggak bisa nyalain si Ferdian Paleka ya. Cuman intinya
jangan terlalu mudah untuk memaafkan gitu. Apalagi dilihat nih ya yang gua geramnya juga ini ya para artis-artis ya youtuber yang udah punya nama lah, dia tuh mengambil sensasi, jadi pengen punya sensasi dari permasalahan si PDM PLK ini dengan mengundang si PDM tamu gitu. Ini tuh kalau gua melihat dari sisi negatifnya ya ini bisa aja naikin nama dia lagi. Kalau dia udah naik ya, kalau kata gue sih orang yang seperti ini tuh nggak langsung gampang untuk berubah. Kalau kata gue pasti ada proses-prosesnya. Dengan proses hukum yang dia jalani itu bagi gue tuh nggak cukup. Kalau kata gue ya, gue pun kalau jadi si Paleka nih cuman sekedar 2 bulan lah, gue masih belum sadar gitu akan kesalahan gue. Kalau gue yang nggak tahu lah, mudah-mudahan dia beda dari gue. Cuman kalau kata gue sih efeknya belum terlalu terasa gitu. Banyak belum terasa. Belum terasa kalau kata gua. Jadi begitulah ya, menurut lu sih pantas nggak kalau namanya si Pak Eka ini naik? Ya kalau menurut gua sih tergantung ya, pantasnya tuh dalam hal apa dulu gitu. Kalau dia misalnya bisa benar-benar berubah total dari konten yang sebelumnya, dia sekarang bisa jadi lebih baik, lebih menginspirasi, ya why not gitu, kenapa enggak gitu, dia mungkin bisa naik juga gitu. Tapi ya tidak terlepas dari diri dia sendiri gitu, dia menyikapinya mau kayak gimana gitu setelah bebas ini dengan kejadian yang kemarin itu. Dia dijadiin pembelajaran enggak gitu yang kemarin itu, menurut gue gitu sih. Kalau misalnya dia bisa jadiin pembelajaran untuk dia jadi menjadi sosok yang positif sih, kalau menurut gue ya harus kita dukung gitu. Iya kalau menurut gua. Tapi kalau dianya tetap terus cenderung kayak kemarin lagi, tapi itu yang gua nggak setujunya. Ini bukan gua iri atau apa enggak gitu. Gua lebih baik orang-orang yang emang benar-benar gitu harus namanya naik dibanding orang yang seperti dia. Kalau bagi gua gitu kan. Emang di awal gua bukan mendukung, maksudnya tuh gua nggak terlalu terima atas hukuman yang dia alami. Cuma makin kesini nih ya, gua pas ketika ngelihat dia udah bebas nih, wah nggak patut dia diperlakukan seperti ini ya, maksudnya nggak patut gitu ya dia diangkat lagi gitu. Ini pasti kejadiannya sama kayak TikToker yang zaman dulu tuh, siapa sih yang bocil tuh, si Bowo. Bowo kan awalnya ya dihujat, akhirnya diundang-undang untuk ya dia sekarang jadi diikutin gitu. Iya, jadi public figure kan. Iya. Gue makanya nggak ngerti sama netizen Indonesia nih, ya gampang menghujat, gampang juga memaafkan. Ya emang namanya manusia ini tempatnya masalah. Namanya orang udah melakukan kesalahan tuh ya kasarnya gini lah, kita harus memaafkan gitu. Ya Allah aja memaafkan, masa kita enggak semudah itulah gitu. Ada prosesnya lah ya. Ada prosesnya gitu. Anjing emosi anjing. Sabar ya begitulah. Iya sih, gue juga kok pas kemarin ngelihat dia bebas sih, gue ya agak aneh juga gitu maksudnya. Loh, kok secepat ini gitu dia keluar gitu, kenapa gitu. Setelah ya gue lihat-lihat, mungkin ada sesuatu lah ya, yang gue juga nggak tahu sih. Gue nggak bisa mastiin ini keluarnya fix nih karena hal ini, nggak juga ya. Ya kita lihat aja nih setelah dia keluar dia ngapain gitu ke depannya ya. Gitu sih menurut gue. Ya begitulah. Ya gue juga sebelumnya ini ya, kalau misalkan ada omongan yang salah atau gue sok tahu gitu kedengarannya, gue mohon maaf. Tapi ini kan penilaian gue, ini apa yang gue lihat gitu, pendapat pribadi lah gitu. Mungkin kalian semua punya pendapat kalian masing-masing, taruh aja di komentar, nanti kita baca satu-satu lah ya. Paling segitu aja dari gue. Gimana, ada masukan nggak kira-kira gitu atas
permasalahan ini, dan ya mungkin lu juga punya masukan para netizen untuk apa menanggapi masalah yang ada ini harus gimana gitu. Coba. Ya kalau menurut gua sih masalah itu ya tergantung gimana kita menyikapinya ya. Kalau kita menyikapinya negatif, mau masalah itu niatnya positif ya jadi negatif gitu. Gimana sih? Jadi maksudnya tuh kalau masalahnya jadi sebenarnya balik lagi ke kita gitu. Gitu kita menyikapi suatu masalah itu seperti apa gitu, mau dibawa kemana gitu, masalah itu tuh gimana kita yang bela Pak kameramen gitu. Kalau menurut gua jadi intinya kita itu harus cerdas lah, kita harus bisa melihat permasalahannya dulu, jangan ikut-ikutan kan, misalnya oh iya nggak benar nih, kita ngikut gitu tanpa kita mencari tahu kebenaran. Iya. Terus kalau yang buat The Next Paleka gimana? The Next Paleka tuh ada juga tuh ya, itu gua udah bahas tadi. Nah, itu jujur gua belum lihat. Ya itu intinya mah dia gua lihat dari reaction, itu sebenarnya dari video reaction sih gua lihat. Gua belum lihat video aslinya gitu. Jadi si orang ini tuh ingin meneruskan legasinya si Kadin Paleka gitu. Termotivasi mungkin atas hal yang si Paleka sensasinya gitu. Ya teuing lah aing liar gitu ya, maksudnya tuh kenapa sih hal-hal seperti ini dibesar-besarkan ya? Kalau misalkan dia udah salah udah gitu. Kalau menurut gua sih sanksinya ya sanksi sosialnya ya udah, dia nggak perlu muncul lagi lah, nggak boleh dinaikin namanya kalau kata gua, kecuali konten dia selanjutnya itu positif lah ya. Mungkin gue baca dari komentar netizen ini, netizen tuh nyuruhnya ya biar dia ngasih sembakonya yang benar sekarang mah. Ya mungkin dia juga melakukan itu di balik layar ya, itu lebih bagus ketimbang di depan layar gitu kan. Iya betul. Tapi setidaknya dia tunjukkan dulu lah di depan layarnya baik sebelum dia di belakangnya baik gitu. Karena kan netizen sekarang kan lebih melihat fakta gitu, fakta daripada yang di belakang itu yang nggak tahu itu kan gimana gitu. Itu sih ya menurut gue. Paling ya segitu aja guys pendapat kita di video kali ini ya. Mohon maaf bila ada salah kata dari kami. Terima kasih sudah menonton ya, tonton sampai habis lah ya, biar kalian masa aja nonton konten-konten yang begituan ditonton, hari kita enggak ya piraku ya, akhirnya piraku artinya. Pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton terus channel kita, bunyi tuh loncengnya ya. Sekian dari gua Demian, konnichiwa sawadika. Ya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you.